Halo Virgo, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober buat kamu ya. Uh, Menarik. Overall energi kamu adalah energi di dasar deck ini adalah Nine of Cups. Bulan Oktober ini akan sangat happy buat kamu, tapi kamu mungkin aku melihat satu hal atau suatu hubungan mungkin harus berakhir terlebih dahulu atau ada yang perlu kamu tinggalkan untuk kamu menuju kebahagiaan kamu ya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena di sini opportunity kamu yang mau semesta berikan adalah sebuah lembaran baru. Dengan berakhirnya sebuah hal, semesta akan mendatangkan sebuah lembaran baru, chapter baru, a fresh start buat kamu. Kalau death atau tower itu muncul dalam sebuah reading ya, itu kayak bukan berarti kita harus takut atau parno atau gimana gitu. Bukan, ini lebih kepada ada satu siklus yang selesai dan saatnya kita memasuki sebuah lembaran baru ya. Mungkin mengagetkan, tapi itu semua untuk kebaikan kita ketika kartu death atau tower itu muncul dalam reading. Yang menjadi tantangan kamu adalah uh, Ace of Pentacle. Ace of Pentacle ini vibe-nya bagus ya untuk sebuah awalan finansial atau sebuah hubungan, kayak ada sebuah kesempatan atau pintu yang terbuka buat kamu, ada orang yang mau nawarin hatinya buat kamu, tapi ini menjadi tantangan. Apakah kamu kayak kayak gak bisa menerima atau gak siap untuk merawat ketika hal baru ini datang di hidup kamu atau orang yang baru ini datang di hidup kamu. Tema atau general energinya buat kamu di bulan Oktober adalah Six of Wands, ada Judgment, ada Queen of Pentacles. Six of Wands ini adalah energi pertama. Kamu berada di puncak kesuksesan, kamu kayak berhasil mencapai sesuatu, kamu orang kompeten, jadi orang-orang kayak memperhatikan kamu, kayak belajar dari kamu gitu, kayak melihat pencapaian kamu. Lalu bisa juga berarti gini, kalau kamu single, ada orang-orang yang sedang memperhatikan kamu. Lalu dengan Judgment di sini, kayak ada hal yang perlu kamu lihat, apakah hal itu berkontribusi atau hubungan itu berkontribusi pada sesuatu yang stabil dan sifatnya jangka panjang. Karena di sini ada Queen of Pentacles. Karena Queen of Pentacles itu adalah energi orang yang merawat, orang yang stabil, orang yang mengayomi. Dengan keberadaan pencapaian ini atau kamu berada di pusat perhatian orang-orang, kamu perlu menilai apakah situasi itu atau orang-orang ini apa ya, kayak akan terus berada dalam jangka panjang, atau gimana hubungan kamu sama orang itu, um, apakah cukup reliable untuk jangka panjang ya. Atau gini, karena ada death card di sini, aku melihatnya mungkin ada hubungan-hubungan tertentu atau situasi tertentu yang perlu kamu akhiri dulu sebelum kamu bisa mencapai energi Queen of Pentacles ini. Abundant, stabil, reliable. Lalu kalau misalnya hubungan, orang yang bisa mengayomi. Lalu situasi yang kamu mungkin tidak lihat atau lolos dari pandangan kamu adalah di sini ada the moon, ada eight of swords, ada five of wands. Yang tadi aku bilang ada situasi atau orang-orang tertentu yang mungkin kamu perlu lepaskan terlebih dahulu. Karena apa? Di sini ada konflik, ada gesekan. Kayak kamu dengan Eight of Swords di sini kayak gak bisa melihat nih arahnya dari konflik ini kemana, arahnya hubungan ini kemana, kayak ada sesuatu yang tersembunyi dari pandangan kamu. Atau mungkin konflik ini segitu menguras fokus kamu, tenaga kamu, waktu kamu, kayak kamu berpikir kapan ini semua akan berakhir. Tapi advice-nya adalah kamu bisa melihat itu di bulan Oktober. Semua keadaan menjadi jelas, kamu tahu harus ngapain. Atau mungkin semesta akan menginspirasi kamu atau mengirim orang-orang tertentu ya, supaya kamu bisa melihat situasi ini dengan lebih jernih. Karena Ace of Swords berbicara tentang clarity, bisa juga tentang komunikasi. Lalu di sini ada Two of Cups, lalu ada Seven of Pentacles. Dengan Two of Cups di sini aku melihat bahwa kamu akan akan ada union, entah itu dengan seseorang atau dengan suatu hal yang kamu mau wujudkan di realita kamu. Saat ini mungkin kamu kayak lelah gitu. Kayak apakah keadaan akan berubah? Apakah yang aku kerjakan ini akan membuahkan hasil? Seperti itu ya. Tapi yang harus kamu tahu adalah kamu sedang menuju Nine of Cups kamu, kebahagiaan sempurna kamu. Yang tadi mungkin kamu harus melewati sebuah ending, kamu harus melewati atau merelakan
orang-orang tertentu, situasi tertentu. Karena apa? Ibaratnya kalau kita punya wadah untuk menampung berkat semesta, tapi wadahnya itu penuh. Kita nggak punya space untuk semesta untuk mengisi wadah kita itu dengan berkatnya. Ya, jadi ada hal yang perlu keluar dulu nih dari wadah kita, karena wadahnya udah penuh, supaya ada ruang untuk sesuatu yang baru, untuk berkat yang baru di wadah itu. Kurang lebih analoginya seperti itu ya. Kita lihat di part ini. Ini adalah woman. Woman itu pertama sosok perempuan atau sosok feminin signifikan dalam situasi ini ya. Bisa jadi teman, bisa jadi kamu ya, kalau misalnya kamu perempuan yang nonton reading ini. Bisa jadi atasan kamu, rekan kerja kamu. Sosok perempuan atau energi feminin yang signifikan dalam situasi ini. Yang perlu kamu lihat lagi nih keberadaannya dalam hidup kamu dalam situasi ini untuk jangka panjangnya. Apakah dia akan terus berada di hidup kamu, ataukah kamu harus nge-cut orang ini dari situasi ini. Ini adalah sebuah kabar yang mungkin akan membantu kamu keluar dari situasi ini atau konflik ini, atau bisa juga ini the knight in shining armor ya, orang yang mau datang ke hidup kamu, kayak ibaratnya kesatria berkuda putih. Mungkin kamu nggak bisa lihat itu sekarang, atau mungkin di bulan Oktober gitu ya, kamu akan lihat gimana situasinya itu terwujud di relata kamu. Lalu yang terakhir ini adalah kayak aku melihat apapun yang terjadi di sini ya, atau perjalanan kamu sepanjang 2022 ini adalah proses evolusi jiwa kamu, dan itu berkontribusi pada pelajaran jiwa kamu. Kayak ibaratnya ada sesuatu yang berakhir, ada sesuatu yang perlu kamu lepaskan, kamu perlu menyediakan ruang untuk semesta mendatangkan hal baru atau berkat-berkat baru di hidup kamu. Coba kita konfirmasi ya. Dengan death card-nya. Eight of Swords lagi, Judgment lagi. Kayak kamu udah stuck dalam situasi ini, mungkin kamu udah buntunya untuk keluar, atau udah buntu banget dengan konflik ini. Jadi kayak semesta intervensi, mengeluarkan kamu dari energi stagnan ini ya. Judgment, Page of Cups, Union. Sesuatu yang kamu perlu tinggalkan itu akan membawa kamu untuk ketemu orang yang pas, atau union dengan apa yang kamu wujudkan dengan realita kamu. Five, Queen of Cups, dan Eight of Wands. Kamu sedang membangun momentum. Dengarkan intuisi kamu ya, di saat seperti ini dengarkan intuisi kamu tenangkan diri kamu supaya jangan intuisi kamu itu terdistorsi sama ego kamu. Oke, yang terakhir Seven of Pentacles, Six of Pentacles, The Sun. Perjalanan panjang kamu itu membawa kamu kepada kebahagiaan kamu. Yang aku bilang di awal tadi ya, kamu sedang berprogres menuju Nine of Cups kamu. Lalu di sini ada The Sun, kartu paling happy dalam tarot. Dan mungkin semesta mengeluarkan kamu dari situasi di mana tidak ada keseimbangan di situ ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya dalam konteks kerja contoh, kamu memberikan tenaga kamu, waktu kamu, tapi apa yang kamu dapat, atau misalnya gaji kamu gak sepadan dengan seberapa kerasnya kamu bekerja. Bisa jadi itu yang pertama contoh. Lalu yang kedua, dalam konteks hubungan, misalnya pertemanan, hubungan romantis di mana kamu yang selalu berusaha, kamu ada untuk orang lain, tapi ketika kamu butuh, orang lain ada buat kamu itu gak ada. Atau misalnya dalam hubungan romantis, pasangan kamu kayak gak mau berusaha seperti kamu berusaha untuk hubungan ini. Tapi proses yang kamu lalui itu akan membawa kamu kepada orang yang akhirnya pas buat kamu, yang membahagiakan kamu, dimana ini adalah perjalanan menuju The Sun ya, atau Nine of Cups kamu di awal tadi. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.